Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang saya bacakan barusan terdapat dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan amal kebaikan, amal soleh dalam kehidupannya, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan horizontal dengan sama manusia, dilandasi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan dua balasan. Pertama, di dunia dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Apa yang dikatakan hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah adalah sebuah kehidupan yang teratur, kehidupan yang betapapun masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kehidupan thayyibah itu bukan berarti tidak ada masalah, karena berhadapan dengan masalah merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Dan di akhirat nanti Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari amal perbuatan di dunia. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa tidak semua amal perbuatan baik itu dikatakan amal soleh, walaupun dilakukan oleh orang yang beriman. Ada beberapa hal yang menyebabkan amal perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bukan karena faktor orang lain, tetapi karena faktor kita sendiri. Banyak perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kehancuran dari perbuatan baik yang kita lakukan. Banyak perbuatan yang kita lakukan, sholat kita, infak kita, zakat kita, puasa kita maupun yang lainnya, kemudian menjadi hancur, tidak punya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, sittatu asya'a tuhbitul amal. Kadangkala ada sampai 6 perbuatan yang menyebabkan amal perbuatan baik yang kita lakukan kemudian ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama adalah zalimun la yantahi, berlaku zalim sama orang lain. Zalim dalam kehidupan dunia maupun juga ibadahnya. Orang yang berlaku zalim, apalagi penguasa yang zalim, yang merendahkan martabat masyarakatnya, yang korupsi dan lain sebagainya, itu amal perbuatan baiknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Bahkan Rasulullah mengatakan, ittaqud zulma, jauhilah oleh kalian berlaku zalim kepada orang lain. terutama dari pemimpin kepada rakyatnya, jangan berlaku zalim. Kenapa?
Karena sungguhnya tidak ada hijab antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doanya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ternyata para penguasa yang zalim dalam sejarah kehidupan umat manusia bukan karena masyarakatnya miskin, bukan karena masyarakatnya kelaparan, kurang sandang, kurang pangan, tapi karena kezaliman yang dilakukan. Dzalika jazaa'u bima kanu yaksibun wa kanu yadhlimun. Perilaku mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berlaku zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa perbuatan baik kadang-kadang dihancurkan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah yaitu yang disebut dengan hubul haya, hubul din wa dunya wal haya. Yaitu orang itu cinta kepada dunia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana, sebagai alat untuk melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Akibatnya menghalalkan segala macam cara. Ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, kemudian melakukan korupsi dan lain sebagainya, menghina orang lain, memfitnah orang lain, membunuh karakternya dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan yang disebut dengan hubbud dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Kita diperintahkan menjadi orang kaya, orang yang punya penghasilan, pendapatan. Bahkan kita diperintahkan juga penguasa untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. Tetapi kekuasaan, harta benda maupun yang lainnya bukan tujuan. Kenapa? Karena kalau tujuan itu akan menyebabkan menghalalkan segala macam cara. Kita lihat dalam kehidupan sekarang, tidak ada aturan main, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang merusak, mana yang tidak. Kenapa? Karena menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Ini yang dikatakan hubud dunia. Hubud dunia itu adalah cinta yang absolut pada dunia, bukan mendapatkan dunia, bukan mendapatkan ekonomi, menguatkan ekonomi, mendapatkan penghasilan, pendapatan, mendapatkan jabatan dengan cara yang benar untuk kebaikan, kemakmuran bersama. Tapi ada kata hubud dunia, jadikan itu sebagai tujuan, akibatnya menghalalkan segala macam cara. Tidak ada istilah halal, tidak ada istilah haram dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-haya, tidak punya rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, berarti tidak iman. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-haya wal iman qurina jami'an. Iman dengan rasa malu itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, menyatu satu dengan yang lainnya. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jika diangkat salah satunya, maka diangkat yang lainnya. Apabila diangkat rasa malunya, maka akan diangkat imannya. Dan apabila imannya diangkat, akan diangkat pula rasa malunya. Ini yang disebut dengan tul haya, tul amal, atau qillatul haya, sedikit rasa malu terhadap dirinya, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita jadikan iman dan amal soleh kita bagian penting dari kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita rusak amal perbuatan baik yang kita lakukan, karena itulah modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan yang agung yang mulia, bahkan juga merupakan modal dalam kehidupan kita di dunia akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga para pemimpin kita, menjaga keluarga kita, menjaga tokoh-tokoh kita dalam kehidupan yang akan menghancurkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jalallahu wa yakum fi subutil muhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.